Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri ramadhana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala nusilal qur'an minas zulumati ilan nur. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan juga disebut bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Al-Quran merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Apalagi jika seseorang mau membaca dan mengamalkannya di bulan Ramadan. Di antara keistimewaan itu adalah menjadi pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi manusia di dalam menjalani kehidupan agar manusia berada dalam kebenaran. Maka manusia butuh pedoman dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk Allah. Oleh karenanya, manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya agar bisa hidup dengan baik dan nyaman. Sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-Jaziyah ayat 20. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yuqinun. Ini Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Selanjutnya adalah menjadi obat bagi manusia, bahwa dalam waktu tertentu terkadang manusia merasa kurang nyaman dalam hidupnya, baik secara zahir maupun batin. Ketidaknyamanannya itu membutuhkan pengobatan sesuai dengan penyakitnya. Maka Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadi obat bagi manusia yang merasa hidupnya mengalami ketidaknyamanan. Sebagaimana firman surat di Al-Quran surat Al-Isra. Wa nunazzala minal qur'ana ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Selanjutnya adalah menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat manusia. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana cara untuk mempertahankan martabat yang tinggi, yakni memelihara dan mempertahankannya dengan iman dan kebajikan. Hal itu diajarkan dalam ayat berikut ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. At-Tin ayat 6. Kemudian selanjutnya adalah pelajaran dan penerangan. Al-Quran juga menjadikan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab yang memberi penerangan bagi manusia. Sebagaimana di dalam surat Yasin ayat 69. Wa ma 'allamnahu sya'ra
wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Kemudian selanjutnya adalah solusi masalah masyarakat. Al-Quran juga diturunkan sebagai pemutus hukum dan pengangkat perselisihan serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Mengingat banyaknya masalah yang muncul di kalangan masyarakat dari zaman Nabi sampai sekarang, maka Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga kita selalu berusaha dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman seumur hidup, sehingga Allah ridha dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran di dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.